Salam saudara sekalian yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita membuka Alkitab kita membaca ayat firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Pesan ini disampaikan oleh malaikat tentang kelahiran Yesus, dan Yesus disebut namanya adalah Immanuel, yang tadi dikatakan Allah menyertai kita. Saudara sekalian, kita sungguh-sungguh butuh penyertaan Allah. Kita tidak mungkin berjalan sendiri. Kita tidak bisa mengharapkan diri kita apapun yang ada dari kita. Termasuk barangkali mungkin kita merasa kuat tenaga kita merasa ada banyak kekuatan-kekuatan tertentu yang kita merasa itu bisa kita andalkan. Tetapi tanpa Allah, tanpa penyertaan Tuhan, sebetulnya kita tidak bisa berbuat apa-apa. Oleh karena itu pesan malaikat tentang Yesus yang disebut sebagai Immanuel, yang artinya tadi Allah menyertai kita, itu berarti bahwa Allah sungguh mengasihi dan Dia fokus kepada kita. Dan karena ini adalah dari Matius 1, berarti permulaan dari kitab Matius, di mana malaikat menyampaikan pesan Allah beserta kita. Nah, kemudian kalau kita lihat Matius ini di terakhir sekali, yaitu dari Matius 28 ayat 20. Terakhir sekali ada di sana disebutkan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi kitab Matius diawali oleh perintah malaikat, Allah beserta kita. Dan Matius 28 sebagai akhir dari kitab ini, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara sekalian, berbicara tentang penyertaan Allah itu sungguh menjadi kekuatan kita sesungguhnya. Itu sebab kitab Matius diawali dengan Allah beserta kita, dan diakhiri dengan aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman. Terlebih saudara sekalian, kita lihat saat ini kita sungguh prihatin ya. Wabah yang dikenal sebagai COVID-19 sedang merajalela. Apakah kita tidak bisa kena? Bisa. Apakah orang percaya bisa terkena virus itu? Sangat bisa. Karena itu kita pun memang harus hati-hati. Tapi bagaimanapun hati-hatinya kita, tetap yang terpenting adalah penyertaan Allah, penyertaan Tuhan bagi kita semua ya. Nah, sekarang kita lihat mengapa saya katakan prihatin ya. Baru-baru ini saya mendengar kabar dari seorang yang sangat ternama. Dia begitu terkenal, dia banyak punya sahabat, bahkan hartanya pun banyak karena memang dia orang penting. Tetapi dia terkena penyakit yang kita sebutkan tadi, sehingga ketika meninggal dia tidak bisa secara biasa. Tidak ada orang yang menyertai dari pihak keluarga pun. Hanya beberapa orang yang menggali kubur, dan juga ada di sana petugas medis yang merawat sebelumnya. Hanya itu yang bisa menemani beliau masuk ke liang kubur. Kita lihat biasanya kalau orang yang meninggal dunia, biasanya ada ritual tertentu, keluarga ada di sana, banyak yang datang. Terkadang banyaknya orang datang yang melayat itu menunjukkan kadang-kadang status sosial juga, banyak kadang bunga dan sebagainya. Tapi sekarang bayangkan, dalam meninggalnya dia tidak ada yang menyertai, tidak ada yang berkunjung karena memang dilarang. Betapa sedihnya keadaan seperti itu. Dia begitu terkenal selama ini, banyak memiliki relasi, banyak memiliki sahabat. Tetapi kali ini tidak bisa karena memang begitu aturannya. Sungguh sangat menyedihkan. Menilik kisah tadi,
Kita pun barangkali bisa saja seperti itu. Tetapi yang paling pokok sebetulnya adalah kalau orang meninggal, kita sebagai orang percaya, bukan yang mengantar ke kubur yang penting, tetapi siapa yang menyambut di sebelah sana. Oleh karena itu, barangkali ada keluarga seperti itu di mana anggota keluarga meninggal dunia karena penyakit yang kita takuti ini, mewabah ini yang menyebabkannya, sehingga tidak bisa ditemani. Tetapi bagi orang percaya, yang paling pokok sebetulnya bukan siapa yang mengantar dia ke kuburan, tapi setelah dia meninggal, tentu ada di seberang sana yang tidak kita lihat memang, tapi itu menyambut. Nah, itulah Kristus. Itu sebab penyertaan itu penting. Sedekat-dekatnya kita dari manusia, barangkali dia menyertai kita hanya ketika kita hidup. Bahkan tadi, meninggal pun tidak bisa lagi. Tapi Yesus kekal dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia beserta dengan kita. Saya juga ingat dulu satu kisah ketika dulu pertama sekali saya ke Pulau Jawa ini. Saya dulu naik kapal, namanya kapal Tampomas. Itu sekitar tahun 1909. Saya naik kapal itu tentu banyak orang, banyak penumpangnya, ribuan bahkan. Dan biasanya kalau ada orang naik kapal itu, apalagi dia baru pertama sekali berpisah dengan keluarga, biasanya pihak keluarga banyak mengantar. Ada 2 mobil, ada 1 mobil begitu ya. Tetapi saya waktu itu tidak ada mengantar. Ada memang mengantar, itu kakak saya. Tetapi waktu saya naik ke kapal itu, saya melihat kakak saya tadi, dia tidak bisa lagi saya lihat. Karena apa? Karena memang pada saat kapal itu nanti berangkat, biasanya ada tangisan, ya. Jadi baik dari pihak keluarga, dari dermaga akan melambai-lambaikan tangan, dan kemudian yang pergi juga melambaikan tangan. Banyak sekali mereka mengeluarkan sapu tangan karena memang penuh air mata. Nah, saya waktu itu karena tidak ada yang mengantar, maka saya bersedih bukan karena saya didada-dadain oleh orang yang saya kenal ataupun keluarga, tapi saya merasa sedih karena saya kok tidak bisa ada orang yang sadar seperti itu. Maka saya duduk saja di situ terdiam, dan akhirnya kapal berangkat, dan itulah kejadian nyata yang pernah saya alami. Saat saya bersedih di kapal tersebut, tapi ada satu yang membuat saya gembira, melebihi orang tadi yang banyak mengantar. Karena saya memiliki sahabat dan kami komunikasi sebelumnya bahwa dia nanti yang akan menjemput saya di pelabuhan. Jadi di situ banyak orang di antara keluarga memang, tapi persoalan siapa yang menjemput di sana. Saya mungkin tidak ada mengantar, tetapi ada yang menjemput saya, sahabat saya. Dan betul, begitu turun dari kapal itu, maka sahabat saya itu menyambut saya, dan kami sama-sama bergabung. Karena saya memang pergi ke Bandung, maka saya bersama-sama dia. Jadi aman gitu. Jadi persoalan bagi saya waktu itu, saya renungkan dengan kisah ini bahwa bukan yang mengantar yang penting. Penting memang, tetapi siapa yang menjemput. Nah, ketika nanti kita meninggalkan dunia ini, bukan siapa-siapa mengantar kita, itu memang penting barangkali ya. Tapi poinnya bukan di situ. Tapi siapa di seberang sana? Itulah Yesus Kristus. Tuhan Yesus menjemput kita. Nah, itu sebab Matius tadi sangat baik menceritakan tentang penyertaan Allah. Kitab Matius dibuka oleh malaikat mengatakan Yesus disebut sebagai Immanuel, Allah beserta kita. Itu pesan malaikat. Tetapi di Matius 28:20, Tuhan Yesus, Sang Immanuel itu sendiri berkata, "Aku menyertai kamu sampai kepada akhir zaman." Bukankah di kabar baik? Saya katakan tadi, kena penyakit kita bisa, pencobaan kita bisa, tetapi ada satu kelebihan kita, sukacita kita. Allah beserta kita. Immanuel. Semoga ini menjadi sesuatu yang ada dalam hati kita. Kita yakin dalam hati kita, Allah sungguh beserta kita. Apa derita orang, kita bisa mengalami juga memang. Karena kita pun masih manusia. Tapi hal istimewa, Tuhan beserta kita. Semoga firman ini boleh menguatkan saya dan menguatkan saudara semua. Apalagi saat-saat kita sekarang ini lagi berduka, lagi bersedih karena pandemi corona. Tapi Tuhan di atas itu semua. Itulah keyakinan kita.